Dampak konflik Amerika Serikat, Israel, dan Iran turut dirasakan banyak orang di seluruh dunia. Baru-baru ini viral di media sosial sebuah video yang memperlihatkan seorang wanita di Inggris membeli banyak bahan bakar minyak dengan kantong plastik. Seorang wanita di Inggris terlihat dalam rekaman video di mana wanita tersebut membeli banyak bahan bakar minyak yang dimasukkannya ke dalam kantong plastik. Wanita tersebut memasukkan kantong-kantong berisi minyak ke bagian belakang mobilnya. Warga yang panik akan krisis energi juga terjadi di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab. Kemarin menjelang harga minyak naik di bulan April, warga tampak antri di SPBU. Sementara di Indonesia dipastikan harga BBM tidak naik dalam waktu dekat. Masyarakat pun diminta untuk tidak panik. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menegaskan pemerintah tidak akan melakukan penyesuaian atau kenaikan harga bahan bakar minyak dalam waktu dekat. Kepastian itu diperoleh usai komunikasi intensif antara DPR dan pemerintah. Sementara itu Dasko mengimbau masyarakat untuk tenang dan beraktivitas seperti biasa. Hal itu disampaikan merespons fenomena antrean panjang kendaraan di sejumlah SPBU akibat kepanikan warga. Dengan adanya pengumuman dari pihak pemerintah bahwa belum adanya rencana penyesuaian harga BBM subsidi maupun non-subsidi, yang artinya mulai besok adalah masih tetap berlaku harga yang sama, sehingga masyarakat tidak perlu panik, masyarakat tidak perlu melakukan antrean, dan terlebih lagi melakukan penimbunan terhadap BBM. Sebelumnya, Istana Kepresidenan menyatakan pemerintah memutuskan belum akan menaikkan harga BBM subsidi dan non-subsidi. Mensesnek RI Prasetyo Hadi mengungkapkan keputusan itu diambil setelah berkoordinasi dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral serta PT Pertamina. Setelah kami melakukan koordinasi dalam hal ini pemerintah dan Kementerian ESDM bersama dengan Pertamina, dan atas petunjuk dari Bapak Presiden selalu mengedepankan kepentingan rakyat dan kepentingan masyarakat di dalam mengambil sebuah keputusan. Oleh karena itulah Pertamina menyatakan bahwa Pertamina belum akan melakukan penyesuaian harga baik untuk BBM subsidi maupun BBM non subsidi. Kami berharap dengan pernyataan ini masyarakat dapat mendapatkan informasi yang lebih jelas, yang lebih akurat, dan kami berharap masyarakat tidak perlu panik, tidak perlu resah, karena ketersediaan BBM kami jamin, kita jamin, dan harga tidak terjadi penyesuaian. Terkait hal itu, Prasetyo Hadi pun menegaskan pemerintah menjamin pasokan BBM tetap aman dan tersedia bagi masyarakat. Tim Liputan iNews melaporkan. Dampak perang Amerika Serikat Israel dengan Iran picu krisis energi dunia. Meskipun stok BBM Indonesia aman, namun menurut pengamat Timur Tengah, Teguh Reza Shah, Indonesia harus mencari sumber energi lain agar tidak bergantung dari negara lain. Kita harus akui ya, bahwa ketergantungan kita terhadap impor itu besar, impor energi ya, dan pada saat yang sama kita juga mampu sebenarnya melakukan eksplorasi dan eksploitasi atas lahan minyak yang ditinggalkan oleh Belanda di masa lalu kan. Sekarang teknologi sudah semakin tinggi, tentunya ladang-ladang minyak ex Belanda tersebut dapat kita olah kembali dengan lebih efektif, lebih efisien. Pada saat yang sama saya bersalut pada pemerintah Indonesia yang mengedepankan prinsip-prinsip efisiensi ya, itu benar. Tapi pada saat yang sama juga kita hendaknya berpikir ya, bahwa ketergantungan kita pada aspek minyak ini hendaknya juga berbahaya. Hendaknya kita mengoptimalkan diversifikasi. Banyak aspek-aspek energi yang belum kita olah dengan baik. Misalnya energi panas bumi, kemudian energi matahari, kemudian energi angin. Ini hendaknya benar-benar kita kelola dengan sangat baik, sehingga dengan demikian
ketergantungan kita pada sumber-sumber energi dari luar itu berkurang, dan hendaknya kita semakin bersyukur bahwa Tuhan Yang Maha Kuasa telah mengaruniakan kita alam yang subur, kemudian energi yang berlimpah, dan hendaknya bisa kita kelola secara lebih baik dan secara bertanggung jawab sesuai dengan prinsip-prinsip Astacita, kemudian sesuai dengan prinsip-prinsip upaya kita memakmurkan masyarakat Indonesia dan juga mendidik masyarakat Indonesia untuk lebih arif, dan tentu saja masyarakat Indonesia hendaknya dibuat lebih terdidik sehingga mereka benar-benar menguasai prinsip-prinsip ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga mereka bisa berdaulat secara energi di negerinya sendiri. Baik, terakhir Pak Reza, kemarin kita ketahui bahwa 2 kapal tanker milik Indonesia ini sudah boleh melewati Selat Hormuz. Apakah ini sinyal positif bagi kesiapan ataupun kecukupan energi bagi Indonesia? Saya berpikir ini untuk jangka pendek ya. Tapi kedepannya kan kita harus berpikir. Kita hendaknya menunjukkan sikap seperti diharapkan oleh Iran. Ya. Iran menghendaki negara-negara itu sikapnya jelas hitam atau putih. Dan untuk itu kalaupun kita berada di tengah-tengah, kita berada di kebijakan luar negeri kita bebas aktif, tentunya kita hendaknya mampu berkomunikasi dengan Iran bahwa kami berkawan dengan Anda, dengan Iran, kami juga berkawan dengan Amerika Serikat, karena kami melihat masih ada sisi-sisi dari Amerika Serikat yang bisa kami olah, kami koordinasikan di dalam Board of Peace misalnya. Karena saya perhatikan Iran itu sangat kritis karena melihat bahwa masuknya Indonesia ke dalam Board of Peace itu ibaratnya menjadikan Indonesia di bawah payung Amerika Serikat. Tentunya kita memerlukan komunikasi yang lebih baik dengan Iran dengan mengatakan di dunia ini kalau sudah menyangkut marwah Palestina itu hanya Anda dan kami gitu. Kami dan Anda sama-sama berjuang di PBB, tapi kami berjuang di level pemberdayaan manusia dan Anda juga berjuang di level keamanan dan pertahanan. Ini yang hendaknya kita komunikasikan terus-menerus kepada Iran